Saya pengen ngeri. Oke, teman-teman, as you can see guys, di sini ada mata kuliah psikologi komunikasi. Mungkin untuk perkenalan antar personal kita nanti dilakukan saat pertemuan langsung aja ya teman-teman, jadi lebih enak ngobrol langsungnya. Tapi untuk saat ini, saya akan coba jelasin sedikit apa sih yang akan kalian dapatkan di dalam psikologi komunikasi dan pola pembelajaran kita akan seperti apa. Itu ya, astagfirullah. Itu Graciela belakangnya serem banget. Ada badutnya, ngintip. Nggak apa-apa, agak cocok ya. Saya ada balon-balon, dia ada badutnya. Oke. Teman-teman santai aja kalau sama saya ya. Nggak usah gimana-gimana banget kuliahnya. Nah, ini teman-teman profil saya saat ini. Untuk nama, bisa teman-teman lihat, saya Ritfa Hairani, nomor handphonenya juga udah ada di grup. Kalau ada yang mau di-share, ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Email ada, nanti beberapa tugas mungkin akan saya minta via email atau via SSO. Oh iya, untuk mata kuliah ini nggak blended ya, guys ya? Berarti saya harus mengirimkan materi ke SSO, nanti saya share. Lalu alamat, saya tinggal di Bekasi juga, teman-teman, di Springfield Residence. Mungkin ada yang tahu, kalau mau main-main boleh di dekat kampus juga, nggak jauh-jauh banget, sekitar Duren Jaya. Pekerjaan saya saat ini memang mengajar di Institut Setiami. Selain itu juga ada beberapa kampus yang saya ajar. Saya nggak nyebutin di sini, tapi saya juga bertugas sebagai yang tadi saya bilang, manajemen dari kampus juga di Bekasi, gitu ya teman-teman. Terus untuk education background, nah ini kenapa saya ngajar psikologi? Ya karena ada background psikologinya. S1 saya lulus 2015. Saya dari Gunadarma di tahun 2015 dari Gunadarma jurusan psikologi. Ya kan, terus belum kerja, saya langsung lanjut S2. Silakan kalau ada yang mau ikutin cara saya nggak apa-apa. Tapi kerjanya jadi telat. Kecuali kalian mau ngambil dosen, ranah dosen kayak saya. Jadi setelah lulus tahun 2015, saya langsung lanjut lagi 2016 kuliah S2 sampai 2018 di manajemen bisnis jurusan finance di IPB. IPB Business School di Bogor, teman-teman. Tahu nggak? Main-main ke Bogor nggak? Jarang healing, Bu, gitu ya. Jarang healing, Bu. Oke, ya, jadi saya S2-nya ngambil manajemen bisnis, teman-teman, di IPB, lalu untuk fokusnya saya ambil finance. Agak jauh memang dari psikologi, yang psikologi ngurusin orang, ngurusin perilaku manusia, pengen tahu kenapa manusia melakukan A, B, C, D, tapi yang di S2-nya saya ngambil di jurusan keuangan, yang justru agak jauh dari manusianya. Nah, seperti yang kalian lihat, teman-teman, di tahun 2018 saya nggak kemana-mana, saya langsung kerja, jadi dosen kebetulan, lalu ya get a life, get new life, dan lain-lain. Di 2022 atau tahun lalu, saya lanjut ngambil S3. Jadi, status saya saat ini sama teman-teman sama. Kita sama-sama mahasiswa. Ini nggak ada yang nyaut, mahasiswa. Apa mahasiswi? Mahasiswi. Oke, kita sama-sama mahasiswi saat ini ya teman-teman. Bedanya kalau teman-teman lagi menempuh jenjang S1-nya, mau skripsi nantinya, dan lain-lain, kalau saya sedang menempuh gelar S3 saya, teman-teman. Gitu, di Bandung, di Unpad. Ya, jadi memang jujur ngatur jadwalnya rada rumit, guys, karena kayak yang nanti kan ada kelas malamnya juga, kelas malamnya bentrok dengan saya yang kuliah. Jadi saya nguliahin, tapi saya juga ada jadwal kuliah. Gimana tuh ceritanya ya? Memang agak seru. Tapi sebagai cewek yang masih muda juga, sama kayak temen-temen, ya kita harus produktif aja gitu. Tentang profil saya, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ikutin jalur saya nggak nih? Jalur langsung S2. Nggak, pakai kerja dulu. Kerjanya setelah S2. Ada yang mau diobrolin nggak? Welcome aja loh sama saya, nggak apa-apa. Saya penasaran nih sama yang pada nggak ngaktifin kamera. Udah pada kelihatan, Mbak Putri udah aman. Mbak Riri kemana, Mbak Riri? Oh, ada nggak? Oh, ada. Tadi ada ya? Oh iya. Mbak Umaymah, Zakia, Mbak Niken, Mas Immanuel kemana?
Halo? Wah, nggak ada suaranya, guys. Oke, nanti sampai akhir saya cek lagi. Mas Immanuel Siotang belum ada ya sampai sekarang ya? Hanya ada doang ya? Yang bersuara. Immanuel, oke. Mungkin sedang ada something. Mbak Ina Sandi ada? Oke, teman-teman, sampai situ belum ada yang mau ditanyakan ya? Nah, ini komponen penilaian kita, teman-teman silakan diperhatikan. Kalau dari saya, kehadiran mahasiswa itu bobotnya 10% dan kurang dari 10 tidak lulus. Dari saya. Kenapa saya menyatakan seperti ini? Karena menurut saya kehadiran itu penting. Ya, guys. Jadi, memang diperhatikan, dan kehadiran kalau sekarang kan sebenarnya gampang ya, kalian terhitung SSO hadir ketika kalian sudah download materi, benar ya? Tapi sama saya juga tetap untuk ketika kita lagi pertemuan offline atau online ya tetap harus hadir gitu. Mungkin karena sekarang masih perkenalan, saya masih kasih kelonggaran. Nanti kalau udah masuk ke presentasi everyday-nya, saya nggak mau ada yang hilang-hilangan dari Zoom. Maksudnya kalau kayak ada kendala koneksi sih nggak masalah. Tapi kalau ada yang masuk ke Zoom aja tapi nggak ikut kuliah, ya mendingan nggak usah hadir sekalian. Gitu ya teman-teman, saya nggak menyulitkan kalian, kalau mau izin silahkan. Ya, tapi nggak lebih dari 3 kali atau 4 kali izin, karena kalau lebih ya berarti memang kalian belum bisa menyamakan jadwal dengan jadwal perkuliahan. Lalu ada kuis dan tugas, itu 20%, nanti akan saya berikan beberapa kuis. Mungkin kuis jarang sih teman-teman kalau saya, tapi kan tugas udah ada dari presentasi, gitu ya. UTS 25%, UAS 35%, lalu ada perilaku partisipasi. Jadi ketika perkuliahan pun saya minta aktif, kenapa? Karena itu memang dinilai 10% dari keaktifan, kesopanan, serta ketertibannya. Ya, jadi saya nggak mau ada yang kita kuliah santai, tapi nggak sesantai kayak ada yang waktu itu sambil ngangkat-ngangkat kucingnya, dibawa ke kamera, mau ngapain, mau dijual kucingnya. Atau mau apa, banyak. Karena biasanya ketika dosen agak santai, mahasiswanya agak lebih main-main gitu. Tapi saya juga nggak mau menghilangkan kesan santai di kelas kita karena kita akan banyak sharing gitu ya teman-teman. Nggak sedikit kakak-kakak kelas kalian yang sudah selesai saya ajar mata kuliahnya, udah selesai 14 kali pertemuan, lalu WhatsApp saya misalnya mau nanya-nanya sesuatu dan lain hal, mau curhat, mau segala macam, nggak apa-apa. Saya pasti masih tanggepin, masih saya temenin gitu ya teman-teman ya. Jadi begitupun di teman-teman semua, karena nggak menutup kemungkinan kita akan ketemu lagi di mata kuliah lain di semester selanjutnya gitu. Nah, ini ada rencana kelompok berdasarkan RPS, jadi saya meminta teman-teman nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Kalian kalau nggak salah ada sekitar 26 mahasiswa, benar nggak? Di kelas. Mbak Pinkan, benar nggak teman-temannya ada sekitar 26? Kurang tahu deh, Bu. Pokoknya 20-an. Oke, 20-an. Oke, kalau gitu nanti silahkan kalian buat kelompok masing-masing sekitar 4-5 mahasiswa. Ya, kalau sampai 20-an. 4-5 mahasiswa di setiap kelompoknya. Lalu ketua kelasnya siapa? Yang kemarin kontak saya siapa ya? Farah Fadilah, Bu. Siapa? Farah Fadilah. Fadilah. Farah Fadilah, Bu. Oh, Farah. Oke, Farah yang kontak saya. Oke, nanti Farah, ada Mbak Farahnya nggak di sini? Kayaknya dia belum masuk, Bu. Oh gitu. Ya udah nanti teman-teman tolong sampaikan atau perwakilan saja terserah siapa. Saya minta sore ini udah ada nama-nama kalian di dalam apa namanya kelompok-kelompok ya. Jadi udah sampaikan ke saya siapa saja di kelompok 1 sampai siapa saja di kelompok 5. Ini kalian boleh capture atau nanti materi kan saya share di SSO juga. Ini materi-materi yang harus kalian presentasikan. Untuk schedule presentasi biasanya nanti
Kalian presentasi dulu di awal perkuliahan, lalu masuk sesi tanya jawab. Silakan kalian tanya jawab. Nanti sisanya akan saya bantu jelaskan atau summarize, simpulkan apa sih materi yang sudah kita jelaskan dari awal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus aktif di kelas ini. Oke, next-nya. Nah, masuk ke ranah psikologi. Ada yang berani bicara nggak? Psikologi itu apa sih sebenarnya yang kalian tahu? Seru nih. Ayo. Mungkin tentang mental health gitu, mungkin Mental psikologi. health. Oke, ini siapa yang ngobrol? Atau sama siapa? Putri. Putri. Kenapa di saya nggak ngomongnya? Oh ya Putri. Oke. Mental health. Oke, kesehatan mental. Ada lagi? Kalau menurut saya mengetahui karakter seseorang. Karakter seseorang. Bagus. Ya, betul. Terus? Nggak ada yang salah ya jawabannya. Satu lagi? Kejiwaan Psikologi itu seseorang, Bu. apa ya, perilaku dan Mental. tingkah seseorang dari apa ya? Perilaku, kejiwaan, gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, menurut teman-teman sendiri, psikologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku, alasan seseorang membuat hal tersebut, karakter, sikap. Benar kalau ada mental health, benar. Nanti di akhirnya berkaitan dengan kesehatan mental kita, karena kan berpengaruh terhadap perilaku yang kita keluarkan. Gitu ya teman-teman. Saya sebenarnya nggak terlalu susah menjelaskan psikologi karena menurut saya sekarang sudah pada melek psikologi. Ya nggak sih, apa-apa semua berkaitan dengan mental health, tentang kesehatan mental, tentang gimana kita bisa menjadi people atau individu yang peduli tentang kesehatan mental kita. Kalau ada hal yang toksik, kita nggak mau sama dia, atau nggak akan bergaul sama orang tersebut gitu. Atau ada lingkungan yang toksik, kalian akan berusaha untuk gimana caranya keluar dari lingkungan tersebut. Ya, jadi sebenarnya sudah basicnya kalian tahu, tapi mungkin untuk teorinya kalian belum terlalu mendalami. Teman-teman di sini penjelasannya, psikologi merupakan science of mind and behavior. Jadi tentang ilmu yang berkaitan dengan mind, pikiran dan juga perilaku. Ya, the mental or behavioral characteristic of an individual or group. Jadi gimana sih perilaku atau karakter dari seseorang ataupun dari sebuah grup. Karena nantinya kita akan berbicara juga tentang psikologi massa. Awalnya kita akan berbicara tentang psikologi interpersonal antar kita, interpersonal antar kita, kayak saya dengan teman-teman, itu interpersonal, gimana kita berkaitan satu sama lain. Lalu intrapersonal, kita dengan diri kita sendiri. Kadang mungkin ada yang suka kalau di kaca ngomong sendiri, bukan berarti kenapa-napa ya teman-teman, tapi lebih ke arah kita senang untuk berbicara, menguatkan diri kita. Misalnya pagi-pagi, siangnya mau presentasi, bangun tidur ngeliat kaca, oke, kamu bisa kok, kamu pasti bisa. Atau kadang ada nggak sih yang suka marah-marahnya di kaca? Karena kita nggak bisa marah sama orang tersebut. Tapi ketika kita marah sama seseorang, kita ngomongnya di kaca, dan ketika ketemu sama orangnya langsung, kita nggak marah. Oh ya udah, diem aja. Nah, itu sebenarnya karakter-karakter dari perilaku kita yang bisa dipelajari. Ya teman-teman, jadi masih ada yang mau masuk. Oh, Farahnya baru hadir. Oke, jadi studi tentang pola pikir dan juga perilaku yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Itu psikologi, teman-teman. Makanya kalau kalian sering dengar kadang kayak, ada nggak sih pengaruh inner child terhadap kehidupan kita sekarang. Nah, itu kan akhirnya dengan perilaku kita sekarang tuh dipengaruhi nggak sih sama yang dulu-dulu, proses-proses yang ada di kehidupan kita tuh akhirnya mempengaruhi keputusan kita sekarang atau enggak sih? Gitu. Kalian pasti menurut saya sudah tahu jawabannya dipengaruhi atau tidaknya. Nah, berkaitan dengan komunikasi nih teman-teman sekarang. Kalian mahasiswa komunikasi. Menurut saya, kalian ngerti juga sebenarnya komunikasi itu apa. Satu orang aja ada yang berani jawab? Ayo, komunikasi itu apa? Melakukan interaksi. Melakukan interaksi
dari Mbak Citra ya. Jadi teman-teman, komunikasi itu adalah proses mentransmisi, menyampaikan maksud kita ke orang lain. Ya, saya nih sedang mentransmisi atau memproses bagaimana pengetahuan yang sudah saya tahu, saya sampaikan ke teman-teman. Itu proses komunikasi. Dan kalian sedang melihat saya berbicara di sini, berarti kalian sedang mencoba untuk menerima. Ketika saya transfer, kalian menerima. Oh oke, Bu Ritva lagi ngomong ini, Miss Ritva lagi ngomong ini, lagi ngomong itu. Oh iya, relate sama kehidupan kita. Itu komunikasi, teman-teman. Dan itu bisa disampaikan melalui verbal maupun tertulis. Atau non-verbal. Verbal dengan kita berbicara, non-verbal dengan intonasi suara saya, dengan perilaku saya gitu ya, gestur yang saya keluarkan, atau dengan pesan-pesan tertulis. Tadi saya mengkomunikasikan, teman-teman, kita mulai kuliah jam 10:30 ya, itu komunikasi tertulis. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini aja langsung. Jadi teman-teman, salah satu contoh dari psikologi komunikasi adalah komunikasi terapeutik. Ada yang pernah dengar nggak komunikasi terapeutik itu apa? Enggak. Belum ya? Belum ada ya? Belum, Bu. Jadi teman-teman gini, kalau seorang psikolog, misalnya nih ada kita dari awalnya dulu deh. Saat ini yang ke psikolog itu nggak selalu orang yang mempunyai masalah. Bener ya teman-teman. Kalau dulu kita ke psikolog itu dianggapnya, wah gila nih orang mungkin, gitu ya. Atau mungkin pokoknya selalu negatif pandangannya ketika kita sudah ke psikolog. Psikolog sama psikiater berbeda ya teman-teman. Kalau psikiater memang biasanya menangani orang-orang yang udah ODGJ deh, kalau saya boleh bilang, atau sudah berat, yang butuh pengobatan. Kalau di psikologi atau di psikolog itu enggak. Kita bisa melewati proses yang namanya terapi aja. Entah itu diajak ngobrol, kita cari tahu masalahnya di mana, kita coba untuk mengajak dia agar bisa lebih tenang menyelesaikan masalahnya gitu. Itu psikologi atau psikolog, di psikolog seperti itu. Nah, berkaitan dengan komunikasi terapeutik itu adalah gimana sih caranya seorang psikolog misalnya memberikan ketenangan dari bahasa yang ia sampaikan atau bahasa pola komunikasi yang ia gunakan. Misalnya Mbak Graciela deh mau ngobrol sama saya. Lagi pusing banget sama tugas kuliah yang super banyak. Dosennya galak-galak misalnya kayak gitu. Lalu Mbaknya ketemu sama saya, Ibu saya mau curhat. Nah, proses saya mendengarkan Mbak Graciela, berusaha untuk, oh gitu ya, kamu kenapa, Dek? Ada masalah apa sama dosen yang ini? Tugasnya kenapa? Bisa nggak kamu bagi waktu dengan baik? Proses saya bertanya, lalu proses saya mendengarkan apa yang dia curhatin, gitu ya teman-teman, itu merupakan salah satu komunikasi terapeutik. Karena di Mbak Gracielanya sendiri akan ngerasa, oh saya diterima. Oh curhatan saya didengar sama Miss Ritva. Oh apa yang saya sampaikan Miss Ritva paham. Gitu loh, Miss Ritva paham apa yang menjadi masalah untuk saya dan mau berusaha untuk mencoba mencarikan jalan keluarnya. Itu komunikasi terapeutik, teman-teman. Jadi proses komunikasi yang bisa membuat seseorang itu tenang, yang bisa membuat seseorang itu mengerti bahwa kita mengerti dia, gitu loh. Salah satunya ini contoh paling mudahnya, karena kalau kita dalami lagi komunikasi terapeutik ya berkaitan dengan cara kita menyelesaikan masalah-masalah di psikologi, karena kan kita nggak boleh memberikan obat, karena ranahnya obat itu di psikiater. Di psikiater itu merupakan dokter kejiwaan. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Sampai sini paham nggak? Yang coba saya sampaikan. Paham, Ibu. Paham ya? Insya Allah saya menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang teman-teman gampang ya. Karena kalau saya ngejelasin pakai bahasa buku, agak pusing. Karena to be honest, saya belajar psikologi aja bukunya setebal-tebal ini teman-teman. Itu teori tentang manusia. Teori tentang filsafat. Teori tentang gimana perkembangan emosi manusia dari kecil, dari bayi, dari lahir, 0 bulan, sampai nanti dia sudah di dewasa akhir, sudah lansia.
yang benar-benar emosinya itu, kalau kalian pasti sering dengar, namanya orang tua, emosinya akan kembali lagi ke anak kecil. Dan itu memang ada di teorinya. Itu memang terjadi seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi membuat mereka seperti anak kecil lagi. Itu yang kita pelajari satu persatu, teman-teman. Gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental dan behavior atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah komunikasi. Gitu. Kita menguraikan apa sih maksudnya, lalu meramalkan. Kalau meramalkan berarti ke depannya bakal kayak gimana nih? Saya menjelaskan ke teman-teman. Saya menguraikan apa aja yang mau saya sampaikan. Lalu saya meramalkan. Kalau saya ngejelasin dengan cara kayak gini, kalian ngerti nggak ya? Kalau saya ngejelasin dengan bahasa-bahasa bukunya psikologi, teman-teman bakal paham nggak ya? Gitu. Oh, rupanya nggak paham. Berarti saya harus mengendalikan. Oke, saya harus mengendalikan cara saya berkomunikasi dengan teman-teman, tetap menggunakan koridor bahasa-bahasa yang teman-teman paham, yang mudah pahami. Kasih contoh-contoh real, kenyataan di setiap hari. Jadi teman-teman lebih gampang untuk merelasikannya atau relate ke kehidupan kalian. Gitu guys. Seru jadinya nanti belajar ini pasti seru. Oke, ada beberapa ruang lingkup teman-teman dalam psikologi komunikasi. Yang pertama berkaitan dengan pesan, gimana pesan itu menjadi stimulus dan menimbulkan sebuah respon. Gimana pesan yang kita sampaikan. Ya 10 menit lagi guys. Nanti kita ulang aja linknya, karena jujur saya belum beli yang full lagi. Kita baru mulai 1 semester kan, kemarin saya sempat libur. Nanti kalau mati saya kirimkan link baru. Jadi teman-teman, ruang lingkupnya yang pertama adalah pesan. Gimana sih pesan itu bisa menjadi stimulus? Gimana sebuah pesan atau isi dari sebuah pesan itu bisa menjadi stimulus? Gimana kalian bisa baca sebuah pesan yang ada di TikTok misalnya, atau di Instagram, sosial media, dan itu bisa menimbulkan kemarahan kalian, atau bisa bikin kalian sedih. Misalnya, lagi lihat-lihat TikTok atau lagi lihat-lihat Instagram, terus tiba-tiba muncul quotes-quotes. Sekarang zaman ya quotes-quotes yang kayaknya kok relate banget ya sama kehidupan gue. Aduh, kayaknya lagi galau nih, jadi nyambung banget sama itu. Nah, ini merupakan stimulusnya bisa menyebabkan respon kalian atau menyebabkan perubahan pada emosi kalian. Oke. Lalu ada komunikator. Komunikator itu sumbernya yang dapat mempengaruhi orang lain. Ya, kalau tadi sosial media atau komunikatornya, misalnya saya yang ngomong sama teman-teman. Kalian kadang mikir, kalau yang ngomong tentang psikologi mungkin ibu-ibu yang jualan di warung pinggir jalan, kalian nggak akan nyambung. Ah, emang bener kayak gini. Ah, kayaknya nggak kayak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Ah, masa sih? Pasti kayak gitu. Tapi kalau yang ngomong dosen ya, mungkin kalian akan lebih paham. Oh iya, kayak gitu ya. Oh bener ya ilmunya seperti itu. Jadi ada komunikatornya, bergantung kepada siapa yang menyampaikan pesannya. Lalu yang ketiga ada komunikannya. Gimana sih proses penerimaan pesan? Ada pengaruh personal dan situasional nggak? Kalau pengaruh personal berkaitan dengan kalian. Kalian seperti gelas kosong nggak saat ini? Kalian lagi mau nggak menerima informasi yang saya sampaikan? Misalnya, kalian tadi malam kurang tidur, tadi subuh masih nonton bola, mungkin yang laki-laki. Lalu kayak, aduh ngantuk banget, aduh capek banget, aduh lagi nggak kondusif nih buat kuliah. Nah, itu kan akan membuat kalian tidak menerima pesan saya dengan baik. Kalau situasional, lingkungan kalian, ada nggak yang sekarang lagi kuliah tapi di belakangnya ada adiknya lagi main, adiknya lagi lempar-lempar barang, lagi ngapain segala macam. Atau misalnya saya lagi ngajar, tiba-tiba anak saya turun main larian. Gitu teman-teman, pasti akan wah ganggu nih, wah repot nih. Itu juga jadi pesan dari komunikator yang nggak tersampaikan. Gitu ya teman-teman bedanya. Lalu saya mau cepet aja. Nah ini apa aja yang dipelajari dalam psikologi komunikasi? Yang pertama, gimana sih komunikator bisa membuat pesan yang efektif? Jadi pesannya nggak bertele-tele, tapi langsung ngena di komunikannya, atau siapa yang sedang kita ajak komunikasi. Lalu yang kedua, gimana psikologi komunikator bisa mempengaruhi pembuatan pesan? Balik lagi ke pesannya ya teman-teman, gimana sih si komunikatornya bisa mempengaruhi pembuatan pesan? Saya sebagai komunikator,
saya membuat pesan ke teman-teman, tapi kondisi psikologi saya lagi nggak nyaman. Saya misalnya tadi pagi mobilnya diserempet sama motor nih, lagi kesel. Otomatis saya akan membawa kekesalan itu ke kalian. Kalau saya nggak pandai-pandai menyimpan emosi saya nanti dulu deh, saya lagi mau ngajar. Itu kan ada kontrol dari diri masing-masing, mau dari komunikatornya maupun dari si penerimanya. Lalu ada psikologi dalam beberapa ranah komunikasi, termasuk komunikasi intrapersonal yang tadi saya bilang, kita dengan diri kita, interpersonal, kita dengan orang lain, dan juga komunikasi massa. Gimana kita bisa mempengaruhi massa yang besar, ya kan? Teman-teman yang besar di sana satu kelas, lalu saya harus mempengaruhi kalian. Gitu, itu kan massa. Atau misalnya kalau lagi pemilihan umum, gimana caranya si calon kandidat ini bisa mempengaruhi masyarakat. Itu kan massa. Luas ya, teman-teman. Jadi mereka pun saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Tapi gimana kita bisa menyampaikan pesan yang baik atau contoh yang baik sehingga mereka mau memilih kita. Seperti itu. Ini ya udah tadi. Oke, teman-teman, sebentar saya stop share dulu ya. Kita stop dulu di sini biar itu nggak bolak-balik tinggal 5 menit, guys. Nanti saya kirim lagi link yang selanjutnya. Oke. Bentar ya, guys. Assalamualaikum.